Siapa yang tidak geram menyaksikan proses penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 34,6 triliun yang diduga dilakukan oleh Febri Ardiansyah, mantan Jampitsus, yang proses penyidikannya dilakukan oleh Kakortas Tipikor Polri, kemudian dialihkan kepada Kejaksaan Agung. Tentu kita semua marah bahwa benar kejaksaan merupakan pemegang tunggal dominus litis, artinya apa? Pengendali perkara. Kejaksaanlah yang akan membawa berkas perkara tindak pidana korupsi ke pengadilan tindak pidana korupsi. Namun, karena terduga korupsi adalah mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang notabene adalah pejabat tinggi di Kejaksaan Agung, maka potensi akan terjadi yang namanya konflik of interest, konflik kepentingan. Nah, kita tidak ingin penegakan hukum kita itu kemudian berbenturan kepentingan. Untuk itu maka Dewan Pengurus Pusat meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih bagaimana perkara ini disidik langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Agar apa? Agar memastikan yang pertama soal independensi, yang kedua adalah soal imparsialitas. Apa itu independensi? Adalah bagaimana penanganan perkara ini tidak memihak kepada salah satu pihak atau kepada orang-orang yang terduga. Mengapa KPK? Menurut pasal 10A ayat 1 atau pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK berwenang untuk mengambil alih sebuah perkara yang ditangani baik oleh Polri maupun Kejaksaan Agung. Apa syaratnya? Ada 3 syarat. Salah satunya adalah dugaan untuk menyembunyikan, dugaan untuk melindungi aktor intelektual yang disebut dengan proteksi terselubung atau tabir pelindung. Korupsi ini tergolong extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena ini merusak sendi-sendi masyarakat, sosial masyarakat, ekonomi negara. Oleh karena itu, dugaan korupsi 34,6 triliun ini harus dikulik benar. Benarkah Febri Ardiansyah bermain sendirian? Karena di dalam ilmu kriminologi ada teori yang namanya teori crime. Teori crime menyebutkan bahwa setiap kejahatan tidak pernah dilakukan oleh satu orang. Dia pasti melibatkan orang lain untuk memuluskan kejahatannya. Untuk itu, GMPK akan terus mendorong bagaimana kasus ini betul-betul ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga menemukan relevansi, pengungkapan fakta, dan mengulik siapa saja yang terlibat di dalamnya. Sekali lagi kepada Presiden Prabowo Subianto, kami menunggu komitmen Bapak bahwa korupsi ke Antartika sekalipun akan kami kejar. Inilah momentum yang tepat bagaimana Pak Presiden membuat arahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengambil alih korupsi Febri Ardiansyah dari Kejaksaan Agung agar negeri ini terus bergerak maju, tidak mundur seperti yang sekarang.